maksimalkan gimana power Selena dan juga Baxia nih ke Jerman. Ya, ini yang tadi sudah aku bilang. Dengan adanya Hellos, mereka sudah memprediksi Baxia akan ada di area jungle. Dan sekarang Selena ini akan antisipasi kalau misalnya Suns pakai hero-hero yang berada di ambush, berada di positioning. Among Mereka the bakal coba planes antisipasi. exists the equilibrium, Perbedaannya adalah which sekarang I was made for. kondisinya yang masuk ini bukan Roamer sama EXP doang kok. Perbedaannya sekarang yang masuk Roamer, EXP sama jungle sama god lanernya. Ini Banyak masuk ya. semua. Ini masuk semua. Jadi bermain dari front to back adalah sebuah jawaban yang sudah diantisipasi sama Onyx. Jujur, kalau gue ngeliat dari draft ya, Onyx udah tahu akan seperti itu arahnya. Yap. Tapi ya kita akan lihat apakah kiprah dari Selena akan bisa membawa early yang cukup baik untuk alter ego. Tapi ngelihat lagi, Yif ini adalah salah satu hero kemenangan juga untuk Samsung. Ya, dan jangan lupa nih ya, trappingnya nih nanti. Kalau sampai pemain-pemain dari Alter Ego memang ada team fight besar, mereka harus main front to back dan itu akan ditutup dengan real world manipulation. Alright, langsung saja kita menyaksikan mampukah El Familia dengan keganasan kebarbaran mereka mengalahkan The Unbeatable. Sang Raja Langit Onyx tanpa berlama-lama. Sobat Mobile Legends, mana tepuk tangan di kolom komentar? Let's go, Blade of Dawn. Nah, tepuk tangan online, hore. Tapi ya dengan line up juga yang coba untuk dimatangkan harusnya dari alter ego. Melihat Hijume kembali nih yang akan bermain, tapi masalahnya bertemu dengan veteran Clash of Eras dari Suns juga. Sepanjang di season ini belum ada kekalahan sama sekali juga, dan kayak jelasan sudah kembali lagi Om. Ya gilanya ya, kayak udah tidak tersembuhkan dulu. Sementara di bagian top tadi ada freeze lane sedikit yang dilakukan oleh Lutfi. Jadi pressure-nya sangat masuk, lihat positioning yang bisa dibilang tidak terlalu bagus ya untuk Nino karena dia harus beruntung. Sementara dari emblem setnya Trill ternyata dibawa dengan lumayan lah, ada damage juga untuk nge-backup nanti dengan satu Fury Hammer. Om, lihat Om, Lutfi ini dengan Vengeance, dengan emblem Agility, dia udah siapin dirinya akan tumbang nanti Om. Karena dia tahu, bermain front to back, dia ikat siapapun, dia nggak akan pulang. Karena dia akan terima semua damage yang diberikan. Sedangkan biarkan sisanya Onyx akan nge-deliver damage. Nah, ini adalah salah satu tugas Nino yang mungkin nggak boleh kemakan oleh gameplay Waduh. Lutfi. Dia tetap harus bisa comeback, tapi lihat Kairi merasa mau bermain dengan Puncher dan juga udah punya item execution. Tapi Kairi nampaknya lebih sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru karena backup dari Alek, Unbreakable bisa mengunci dia di dalam sana. Thank you juga untuk revitalize-nya ya, yang ngebuat dari Nino agak sedikit bertumbuh dari segi HP-nya, dan rotasi yang dilakukan oleh Onyx menuju ke arah top lane ini belum mendapatkan harapan juga nih untuk dapetin point kill. Tapi setidaknya kedisiplinan lagi yang coba untuk dicari sama Onyx, mereka tarik mundur, mereka akan memperkuat nantinya setup menuju ke arah turtle yang pertama. Oh my god, tapi lihat ke arah belakang sana, Hijume masuk lebih dalam, Kipoy untuk menjadi perkuat untuk Nino. Tapi nampaknya Nino masih mau lebih, Kairi masih punya satu jalan untuk pulang. Tidak mau tinggal diam, Kairi berhasil menghindari final spot, tapi lele dari Hijume almost is never enough, and Kairi still survive in the mid lane. Wow, Kairi yang harus pulang dulu ya, walaupun ini end selamat. Tapi akhirnya ini alter ego berhasil untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lain, yaitu turtle. Yang pertama bisa didapetin, dan ini akan menambah lagi tensi agresivitas untuk bagaimana power dari Selena ini ngasih pressure terhadap Onyx Om. Ya bukan hanya turtle yang mereka dapatkan juga, tapi Crips yang berhasil dicuri tadi untuk Alter Ego menekan level dari Kairi pastinya. Dan kita punya talent prediction dan semua sepakat. Waduh, Talent. ini sebenarnya bisa kita bilang ini adalah salah satu bukti kalau data itu membuat talent prediction berubah. Kita tahu talent prediction jarang sama, tapi ternyata data nggak bisa bohong. Dan ini dia, mungkin kalau Alter Ego berhasil menumbangkan Onyx, biarkan 6 caster yang bertugas hari ini tertampar semua bolak-balik. Ini Ya, bukan kayaknya udah biasa tertampar. gak sih kita kayak gitu ya? Bener, ini bukan ditampar, digebuk kayaknya. Karena memang benar-benar kita ngelihat dari Onyx permainan yang flawless, apalagi juga dari alter ego yang kita masih mencari konsistensi dari alter ego tersebut ya, dengan topik tadi yang udah kita bahas di pre-game. Dan sekarang early yang cukup baik, tapi seperti apa yang Wawa sampaikan, early ini tidak menjadi sebuah jaminan untuk dikonvert menjadi kemenangan juga nggak sih Om? Ya karena mid game late game sih yang menjadi tanda tanya sebenarnya untuk Alter Ego ya. Mereka sering menang di early game. Tapi mid game late game mereka itu yang belum kita lihat konsistennya mereka beberapa juga. Tapi ternyata untuk
berbagai macam role yang diisi dengan alter ego ini sempat untuk unggul ya, 4 bahkan ya, dari roamernya juga unggul. Meskipun tidak terlalu jauh memang, cuma nanti tim fight besar sih yang harus kita nantikan, efek dari Suns dengan real world-nya akan seperti apa juga. Karena buat turtle yang pertama tadi memang tidak bisa dikontes sama sekali oleh Onyx. Di bagian top gantian ya untuk Friesland. Oke, lihat Suns, walaupun dia kena lele di sana, dari seorang Selena Hijume pun gak berani masuk lebih dalam. Kenapa? Pertama, udah munculin batang hidungnya Keyboy. Satu kali ketangkep itu berbahaya, yang ada malah kebalikannya Hijume keluarin flicker. Sedangkan Xavier di hadapan pemain mencoba one bar situation, mencoba menuju ke arah Turtle tanpa sekedar dari tim Onyx. Mereka kali ini tidak mau kehilangan Turtle dan langsung ada shoot for Kyrie. Still Turtle yang dilakukan berhasil membuat tanpa sekedar tim Onyx mendapatkan kemenangan untuk tim Panika. Tapi nampaknya Kyrie harus tenggelam di dalam damage yang cukup besar. Xavier datang untuk menutup tim fight yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Dan tidak tinggal diam sampai situ aja. Xavier bahkan bersama dengan Lutfi mengacak-acak hingga pertukaran 2 sama. Yang tadinya diuntungkan oleh Alter Ego kali ini tidak bisa. Dan bahkan lele dari seorang Selena Hijume yang on point membuat Lutfi termakan tenggelam di depan hadapan Nino. Wow, tapi bayaran juga coba untuk didapatkan oleh Onyx untuk menghancurkan satu buah outer middle turret yang cukup fatal pastinya. Karena ini vision dari Hijume bakal semakin terbatas. Dan awareness dari Onyx akan semakin meninggi. Tapi masalahnya Nino, ini kayaknya Arlot yang dikasih akan menjadi sebuah bahaya juga nih untuk Onyx. Wow deh kalau dia dari kemarin juga sebenarnya bahkan dari campaign 2 game berturut-turut kemarin. Tapi ya menit 5 hilang mid turret. Alter Ego mereka agak sedikit lost vision pastinya untuk di area midnya. Tapi selama mereka masih bisa menangin mungkin di lane yang berbeda. Tapi oke lah buat Alter Ego juga. Arrow yang harus tepat juga dari Hijume. Ini menjadi sedikit ancaman juga untuk Onyx karena mereka bisa menghindari rumus dari Hijume. Dan so far ya Nino dengan Oracle ya, first item setelah ada Fury Hammer yang dijual. Dari goldnya juga masih cukup unggul untuk duel antara Kiki plus Arlot. Oke, 1v1 ya yang terjadi juga. Tapi masalahnya ada Rine yang coba untuk mencari Lutfi. Oke, Lutfi bakal coba ditarget oleh Rine. Tapi lele Selena dari Hijume gak berhasil mengenai. Dan Onyx kali ini terlihat agak cukup kebingungan untuk dari sisi EXP lane-nya. Dan membuat kondisi Onyx agak cukup gak stabil untuk game ini. Dan ketika momen ini gak stabil, lihat mereka langsung mengarah ke arah Xavier. Mereka tahu Xavier akan bisa membawa kemenangan untuk mereka dengan Skypicer-nya. Rotasi, bahkan sungainya dipegang oleh 3 orang loh, Ul. Iya, ada 3 orang ya. Tapi enaknya juga ada trap yang bisa ngebantuin vision dari Alter Ego karena semakin lebih up lagi dari segi awareness-nya. Oke, team fight dengan PTP sekarang belakang Kyrie masih coba untuk bertahan dengan punchernya. Tapi Rine mendapatkan satu turtle membuat team fight akan dimenangkan Alter Ego dengan terlalu kuat. Arfi membawa damage dari magical dirinya. Meletuskan stase ke Keyboy di depan mata, bahkan Lutfi karena tumult di depan sana. One hit. Tidak mau terlalu terburu-buru Nino untuk masuk dengan Vengeance yang dia miliki. Walaupun kalau kalkulasi aku tadi, dia maksa dengan Final Slash itu tetap bisa dapat poin. Tapi ditabrak lagi. Ditabrak lagi, Kyrie masuk terlalu dalam, retribusi di short point, dan double puncher. Bukan menuju ke arah Kyrie, tapi Final Slash dari Nino menuju ke arah Xavier. Untungnya Xavier masih bisa bertahan di depan sana loh, Iya, dan juga Final Slash ini bahaya banget pastinya ya. Nino main Vengeance-nya juga luar biasa. Dan ada space juga yang akhirnya di-create untuk tadi setir menuju ke arah Turtle. Dan kali ini Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan demi keunggulannya. Dan Onyx, ini Xavier yang udah join the fight ternyata masih belum terlalu bisa panen poin kill, Om. Ya, tapi minimal ya Onyx bisa nahan tadi buat turretnya. Xavier kembali lagi ditelan bulat-bulat, ditenggelamkan di depan sana. Nino berkuasa atas segalanya. Dan lihat di minggu ketiga versi season 16, Arlot menjadi hero yang memiliki 100% win rate dengan total 5 kali pick dan 5 kali ban. Arlot mengerikan untuk kali ini. Bener Arlot ya, bukan cuma sekedar dari hero-nya aja tapi pilotnya juga. Ini wow, tapi ada Elkrug nih, ada Jelly Boy Kayas dan Elzar. Halo. Halo, ini dia. Lihat ya, ini Halo. keluarga Cemara ya. Aduh, Pilus, gemeres banget Pilus. Rambutnya kayak Jack-Jack gue lihat-lihat ya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi ya channel official streamer MPL ID. Itu nonton loh sampai pakai. Nah, ini lihat walaupun jersinya berbeda, Aduh. tapi mereka tetap satu keluarga. Itu dia. Emang keluarga Cemara tuh memang ini ya lucu ya. Aduh.
Ini Elzert masih bingung ya kayaknya. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego mereka kembali ya bisa mendapatkan pressure-nya. Tapi tabrakan Avatar of God dari depan sana langsung ditutup oleh Alex. Tapi free hit dari seorang Xaviero saat tidak bisa terelakkan lagi. Harus tumbang di depan sana. Nino mengusir mundur Lutfi. Keyboy cuma menjadi samsak di depan sana. Kairi nampaknya untuk mencoba melakukan kontes. Dia relakan, dia ikhlaskan. Sehingga dia melakukan pendorongan di lane bawahnya. Ketimbang harus ikut team fight. Benar-benar tidak terelakkan kali ini. Alex, after pelatihannya, momentumnya sangat pas. Tapi ini juga kayak Onyx mereka kesulitan untuk mengantisipasi siapapun yang masuk. Gak ada sisi power secara pasti juga dari Onyx itu sendiri. Sementara dengan adanya presensi dari Nino tadi menuju ke arah satu buah orange buff, ada space lagi yang bisa di-create. Secure menuju ke arah Lord yang pertama untuk Alter Ego. Walaupun kelihatannya mereka mendominasi sebenarnya, tapi dari gold gap-nya juga nggak terlampau jauh banget, Om. Ya mungkin masih bisa dikejar ya untuk Onyx sendiri. Tapi Hunter Strike dan juga Oracle nih akan buat Nino dan Hijume menyelesaikan Glowing One buat second item dia. Karena untuk di awal-awal ada Baxia ya yang bisa menutupi dari efek-efek lifesteal dari lawannya juga. Sementara untuk Onyx-nya sekarang nih, jadi PR-nya pastinya tadi kita melihat bagaimana Suns ketika sedang berdiri diam tadi langsung ditabrak dengan Avatar of Guardian. Atau bahkan bisa juga langsung ditabrak dengan Shield Unit yang dimainkan oleh Rine. Jadi cukup berbahaya untuk Onyx kalau mereka memang stay dari satu posisi. Sehingga ya ini Suns harus benar-benar bisa memperhatikan posisi dia ketika sedang membuka reward manipulation atau sedang berada di bagian belakang. Betul, Om. Dan ini kita lihat, ingat ya, dari data statistik BMKB, untuk Onyx masih 100% dari gamenya. Dan kalau ini game didapatkan Alter Ego, ini akan menjadi pecah telur untuk Onyx. Dan para pasukan dari Alter Ego tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Mereka akan coba terus mempres, membuat para pasukan dari tim Onyx kewalahan. Lihat, nafas dari tim Onyx akan tercekik untuk di game pertama kali ini, Ul. Iya, bener-bener ya. Ini udah terlihat bagaimana dominasi dari Alter Ego dan game red 100%. Akankah bisa dipecahkan juga oleh Alter Ego untuk kali ini? Karena pressure yang sedang diberikan juga ini chance-nya sangat besar. Apakah sekarang udah ditabrak? Avatar Guardian berhasil mendapatkan Luffy, tapi Kairi sekeras mau. PTBS bisa sekarang pelanggar remote manipulation dan terlalu jauh dan tercapai. Lalu berhasil dari tim Alter Ego. Malah Luffy yang termakan. Bahkan di depan sana Alex akan menjadi korban jiwa bersama dengan Keyboy. Tapi Kairi dengan double puncher yang masih bisa selamat. Dijual para pasukan dari tim Onyx. Mereka cuma punya Jose dari depan. Mereka cuma punya Dead Sonata. Mereka punya Rhapsody. Udah Desit. Dan sedangkan semuanya ditelan oleh Rine. Seakan-akan Rine tembak aku. Serang aku. Ayo pukul aku gitu ya. Tapi Nino bener-bener luar biasa bagaimana Arlot yang dimaksimalkan. Tadi juga akhirnya men-trigger satu buah Phantom Execution dari Kairi-nya. Dan Nino masih belum bisa dipanis sama sekali, Om. Jangan lupa ini ada 2 Radiant Armor ya yang memang sudah diselesaikan dengan Alter Ego plus Rose Gold Meteor juga di tangan Nino. Extra damage, bisa nambahin shield juga nanti. Dan Radiant Armor ini yang akan mengurangi mungkin ya damage dari Yves sendiri. Ya nggak terlalu besar meskipun ada Divine Glaive yang sudah dibuy juga dengan Suns. Jadi untuk tim fight dari front to back-nya Alter Ego mereka sedang pegang karena mereka lagi unggul untuk itemnya dan bahkan ya meskipun Rine tertinggal levelnya ini masih akan bisa dikejar di 15. Sebentar lagi untuk Rine, sedangkan Kairi-nya belum ada point kill sama sekali, jadi harus mencari jalan lain bagaimana untuk bisa menangin objektif. Karena kalau kita bicara soal front to back, Alter Ego mereka terlalu strong dengan Nino nih yang dari tadi juga belum tersentuh dengan EXP dan Arrow. Iya, Dan- banyak banget crowd controlnya ya. Tapi jangan dilupakan ya, ini Xaviero belum dapetin resisten maksimal. Jadi untuk Alter Ego harus bertahan, jangan sampai ngasih cicilan itu. Jangan sampai ngasih 1-2 poin kill dan lama-lama jadi bukit untuk seorang Xaviero. Itu harus diperhatikan juga dan lihat. Menuju ke arah Lord yang selanjutnya dilepaskan, diikhlaskan. Ini adalah salah satu wise decision sih. Karena mereka sadar Alter Ego terlalu kuat untuk front to back-nya. Kairi pun udah terlalu jauh. Ngulur waktu mungkin ya dari Onyx yang sekarang coba untuk dimaksimalkan juga. Lebih cari yang pasti-pasti dulu dengan Secure menunjukkan purple buff. Karena tadi Kairi yang show di bawah, Alter Ego langsung burst down ke arah Lord yang akhirnya bisa menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena Onyx mereka harus mundur dulu, mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya untuk bisa mempunish frontliner dari Alter Ego juga ini masih cukup sulit, Om. Ya, Arvi ya yang belum terpick off juga sama sekali. Dari goldnya juga ada perbedaan 2000 dibandingkan dengan Xaviero. Sedangkan Kairi ini berusaha untuk menciptakan space buat teman-teman yang lain juga sekaligus untuk mengumpulkan ya pundi-pundi gold tapi terpantau si Kairi ini. Oke, Kairi bakal coba ditabrak oleh Rine, tapi itu dia
Tidak mau terlalu terburu-buru. Kairi kali ini mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Rine. Pancarnya ditahan banget karena dia tahu kalau udah pancar sama Phantom Execution-nya keluar, udah pasti di-commit sama Alter Ego. Dan itu ditahan banget sama Kairi, sedangkan Nino di depan sana mencoba untuk menutup jalannya Lutfi. Ingat, high ground defender, para pasukan dari tim Onyx, mereka cuma punya Sans. Kali ini coba untuk bermain, clear yang dilakukan, Lele berhasil dihindarkan, tapi dia ada top lane, Nino! Pada saat menuju ke arah seorang Keyboy, oleh ke arah Keyboy dengan damage dari sana, oh tidak bisa dihentikan, damage terlalu besar. Safiro tidak bisa memakan siapapun di belakang sana, bahkan Kairi hampir ter-take down. Almost never enough, Arfi masih mau lebih dan meledak! Lutfi-nya meledak, astaga, Lutfi meledak di depan sana, damage dari Arfi tidak bisa terbendung. Wah, terlihat ya Onyx masih belum menemukan jawaban bagaimana caranya untuk bisa menangkap pemain-pemain dari Alter Ego, karena sekarang Alter Ego mereka masih akan memberikan tekanan. Oke, Alter Ego memberikan tekanan menuju ke best turret, dan turret terpecah kali ini, dan bahkan apa terjadi pun nanti best turret dengan sangat bebas. Apakah game dari Alter Ego kali ini berhasil mendapatkan satu dan memecahkan telur Onyx dan Onyx hampir saja dipecahkan telurnya. Minion masih belum masuk, masih ditahan depan mata. Safero tidak bisa masuk ke dalam lagi, dan Keyboy udah semaksimal mungkin. The best yang bisa dilakukan, fokus ke arah base-nya, dan Alter Ego memecahkan 100% game dari The Unbeatable Onyx Indonesia. Wow, dan bahkan bukan cuma sekedar untuk mendapatkan pecah dari game rate-nya milik dari Onyx, tapi menampar juga semua prediksi dari caster yang mengatakan bahwa ini akan 2-0 bagi Onyx. Satu game yang diamankan